Desa Pringgabaya. Pada saat ini kita akan meliput Ketua BPD Pringgabaya. Kita nanya-nanya bagaimana tentang BLT Dana Desa tahun 2020. Oke, check it out. Oke Pak, kita mulai pertanyaan pertama. Seperti apakah bentuk bantuan corona ini? Terkait dengan corona, alhamdulillah di satu sisi masyarakat kita yang terdampak akibat bencana non alam COVID-19 ini telah memberikan perhatian dengan menurunkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak. Ada 5 jenis bantuan yang diturunkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi beban warga masyarakat kita akibat COVID-19 ini yang secara praktis banyak usaha, aktivitas dari kegiatan masyarakat kita yang tertunda, entah itu di PHK, entah itu usahanya tidak bisa jalan dan sebagainya. 4 diantaranya adalah jenis bantuan baru, sedangkan 1 diantaranya adalah memang sudah berjalan, yaitu BPNT PKH. Nah, berbicara tentang Pringgabaya, untuk sementara data yang kita pegang dari Dinas Sosial untuk KK di Desa Pringgabaya sebanyak 5.839 KK. Itu untuk sementara yang menjadi pegangan kita. Nah, dari 5.839 ini kita telah distribusikan masyarakat kita untuk menerima berbagai jenis bantuan. Yang pertama ada namanya bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Bantuan sosial tunai ini Camat Desa Pringgabaya mendapat jatah sebanyak 758 KK. Ini yang dari Kementerian Sosial, namanya adalah BST, Bantuan Sosial Tunai. Nah, selanjutnya kita juga dapat jenis bantuan dari provinsi yang dikenal dengan istilah JPS Gemilang. Nah, JPS Gemilang ini dari provinsi kita dapat sebesar 313 KK. Dan itu sudah datang sebagian ya, cuman belum lengkap sehingga belum bisa kita distribusikan. Selanjutnya untuk penerima BPNT PKH, bantuan non tunai atau PKH termasuk PKH, Desa Pringgabaya itu sejumlah 2010 KK. Itu yang dapat bantuan non tunai, termasuk di dalamnya adalah PKH. Nah, selanjutnya pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah desa melalui Kementerian Sosial agar dana desa tahun anggaran 2020 agar dialokasikan maksimal itu 35% dari dana desa yang mendapat bantuan di atas 1, sekian miliar. Dan yang mendapat bantuan 1, sekian miliar itu disyaratkan mengalokasikan maksimal sebesar 35% dari dana desa. Nah, untuk dana BLT dana desa, Desa Pringgabaya ini memberikan kepada 600 kepala keluarga senilai 1.080 juta. Itu yang saat ini sedang kita validkan, sedang kita verifikasi terkait dengan calon penerima
bantuan langsung tunai dari dana desa ini. Selanjutnya kita juga dapat dari program sembako dari APBD 2, itu Pringgabaya mendapat jatah sebanyak 441 kepala keluarga. Ini dari sembako APBD 2. Dan yang terakhir, sembako juga jenisnya, ini dari pemerintah kabupaten melalui kecamatan, yaitu sebanyak 550 KK. Nah, kalau kita gabung dia dari 5 jenis bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat, maka dari 5.839 kepala keluarga yang ada di Pringgabaya sudah tercover 4.672 kepala keluarga. Ya, yang belum tercover itu adalah 1.010. Nah, kami berharap bahwa yang 1.010 ini, yang tidak tercover ini, merupakan orang-orang yang secara ekonomi itu sudah matang, sudah mapan. Dalam arti kata, mereka ini adalah warga kita yang cukup mampu. Kami berharap seperti itu. Dari 1.010 ini, sebarannya di Seimbang itu tinggal 8 KK yang belum tersentuh. Di Jangka Lauk itu 169 KK, Selendang itu 346 KK, Ketapang itu 26 KK, Bilowong itu 146 KK, Puncang Sari sekitar 46 KK, Otak Desa 157 KK, dan Dusun Embur itu sekitar 112 KK. Kami berharap sekali lagi, mudah-mudahan yang 1.010 kepala keluarga ini adalah warga kita yang memang secara ekonomi dia sudah punya kemampuan. Saya kira itu. Oke, Pak. Banyak yang mengatakan bahwa bantuan selalu diberikan kepada keluarga pendata, baik kader atau yang lainnya. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Rumor ini sesungguhnya sempat beredar, ya, dan saya pikir hampir di semua desa rumor itu juga ada. Nah, terkait dengan hal itu, kami dari BPD ingin membuktikan ya kepada semua khalayak bahwa sesungguhnya rumor itu tidak sepenuhnya benar. Kalaupun ada yang benar mungkin hanya sekian persen. Tetapi kami dari BPD berusaha semaksimal mungkin menghilangkan kesan-kesan nepotisme itu, terutama dalam hal penerimaan bantuan bencana COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami akan sangat selektif dan terus mendampingi tim pendata bersama kepala dusun. Teman-teman BPD di wilayah dusun masing-masing juga kita sebar untuk ikut memverifikasi kelayakan calon penerima. Ini dalam rangka menghilangkan sikap subjektif dari entah itu kepala dusun, entah itu kader maupun tim, yang mana sekali lagi tidak menjadikan tetangga keluarganya sebagai penerima utama dari berbagai jenis bantuan sosial ini. Sekali lagi kami selalu sedang berusaha ya untuk menghilangkan kesan-kesan seperti itu. Nah, sehingga teman-teman BPD akan terus mendampingi di wilayah masing-masing dalam rangka memastikan bahwa sesungguhnya yang menerima bantuan adalah masyarakat kita yang memang layak berdasarkan indikator yang sudah ada. Saya kira itu. Oke, isu yang lagi hangat-hangatnya tentang data bayangan, gimana itu tanggapan Bapak tentang data-data bayangan atau data yang tidak jelas yang mendapat bantuan ini? Oke, terima kasih. Saya kira susah saya mengatakan ketika ada yang menyinggung masalah data bayangan atau data tidak jelas ya, karena sesungguhnya masyarakat desa dengan seluruh perangkatnya yang terdiri dari para staf, para kepala dusun, pada RT itu memiliki basis warga yang jelas ya. Jadi kalaupun ada yang mencoba bermain-main untuk memasukkan orang yang sesungguhnya tidak ada atau tidak berdomisili di wilayah tersebut, maka cepat ataupun lambat itu akan segera ketahuan ya, karena para kepala dusun dengan perangkat RT RW-nya itu sesungguhnya paham
siapa-siapa yang ada di wilayahnya masing-masing, termasuk kader ini. Nah, jika dalam prakteknya nanti ada yang kita temukan yang memasukkan KK palsu, katakanlah bahwa sesungguhnya nama itu tidak ada, orangnya juga tidak ada, entah manusia dari mana, tapi dimasukkan dalam calon-calon penerima berbagai jenis bantuan sosial ini, maka tentu kita akan cross check kebenarannya. Nah, jika memang benar ada yang mencoba melakukan hal itu, maka setidak-tidaknya kita akan berikan teguran yang keras, dan jika memungkinkan karena itu dianggap telah merugikan warga lain yang berhak, tidak menutup kemungkinan kita akan pidanakan yang bersangkutan karena sudah memasukkan data fiktif dalam program-program bantuan sosial ini. Dan ingat, ini ancamannya sangat luar biasa. Ya, ini kalau melakukan korupsi nepotisme di program-program bantuan bencana itu sampai bisa diancam pidana mati itu dalam undang-undang tipikor kita. Saya kira itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke teman-teman, sekian wawancara singkat saya bersama Bapak Ketua BPD Pringgabaya mengenai masalah bantuan BLT dan sebagainya. Ini termasuk bantuan jenis JPS dari kantor gubernur atau Bapak Gubernur, jaring pengaman sosial atau disebut juga JPS. Kita nanti nanya lagi kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.